Iki lakono apa toh? Nemu amplop isine rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di sore hari ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang bahan bakunya dari kotoran walet, kemudian dari urin kelinci seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk urin kelinci sendiri bisa ditampung terlebih dahulu ya, teman-teman, hingga mencukupi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian untuk bahan selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan air cucian beras ya, teman-teman. Air cucian beras juga bisa ditampung terlebih dahulu, teman-teman, hingga mencukupi dengan kebutuhan yang kita inginkan. Karena yang kita buat nanti sekitar 150 liter pupuk organik cair. Kita siapkan drum kosong dan kita masukkan urin kelincinya ini semua ke dalam drum kosong tadi, teman-teman ya, seperti ini. Sekali lagi, urin kelincinya sekitar 25 liter ya, teman-teman. Untuk urin kelincinya bisa ditampung terlebih dahulu di dalam jerigen gitu ya, hingga mencukupi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan molase atau tetes tebu sekitar 3 kg ya, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempunyai molase, boleh menggunakan gula pasir atau gula putih ya, teman-teman. Kalau memang nggak ada gula pasir, boleh menggunakan gula aren, itu lebih bagus, teman-teman ya, seperti ini. Kita masukin semua molasenya ke dalam drum yang sudah kita isi dengan urin kelinci tadi, teman-teman ya, seperti ini. Dan jangan lupa setelah itu kita aduk-aduk secara merata ya, teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya kita masukkan kotoran walet sekitar 25 kg ya, teman-teman. Nah, yang perlu dicatat, teman-teman ya, kalau memang nggak punya kotoran walet, bisa menggunakan kotoran hewan yang lainnya seperti kotoran kambing, kotoran ayam, atau kotoran sapi ya, teman-teman. Yang penting dari kotoran hewan itu sangat baik, bisa kita gunakan ya, teman-teman, untuk pembuatan pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman kita, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk bahan selanjutnya, teman-teman, masukkan air cucian beras yang sudah kita fermentasi seperti ini ya. Jadi air cucian berasnya ini sekitar 50 liter, teman-teman ya. Air cucian berasnya ini sekitar 50 liter. Kemudian urin kelincinya tadi 25 liter, jadi 75 liter. Kemudian nanti kita tambahkan juga ada mikroorganisme lokal ya, teman-teman. Kita masukkan semua bahan-bahannya ke dalam drum seperti ini, teman-teman ya. Air cucian beras ini sangat bagus sekali, teman-teman, untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman kita. Caranya boleh ditampung terlebih dahulu, teman-teman, untuk mengumpulkan agar mendapatkan lebih banyak air cucian beras seperti ini ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk bahan selanjutnya kita tambahkan mikroorganisme lokal seperti ini ya, teman-teman. Jadi mikroorganisme lokal ini saya tambahkan juga 25 liter, teman-teman ya. Jadi lebih banyak itu lebih bagus ya. Mikroorganisme lokal atau mol ini bisa kita buat sendiri, teman-teman. Bahan bakunya bisa dari nasi atau bisa juga dari humus-humus bambu gitu ya, atau akar bambu. Kemudian bisa juga dari daun-daun yang sudah laku, kemudian kita buat sebagai mikroorganisme lokal. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai mikroorganisme lokal, boleh menggunakan Y4 ya, teman-teman. Untuk takarannya Y4 boleh menggunakannya satu drum ini dikasih satu botol Y4, atau menggunakan MA11 atau M21 seperti itu, teman-teman ya. Kalau tidak punya mikroorganisme lokal. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk ya, teman-teman. Kita aduk-aduk sampai larut, sampai rata gitu ya. Nah, teman-teman, nanti pasti ada juga pertanyaan ya, kalau memang tidak punya urin kelinci, bolehkah menggunakan urin kotoran hewan yang lain? Boleh, teman-teman. Menggunakan urin sapi atau urin kambing itu juga boleh, teman-teman ya, untuk penggantinya. Kemudian dari kotoran walet juga bisa digantikan menggunakan kotoran kambing atau kotoran ayam atau juga kotoran sapi, seperti itu ya, untuk penggantinya, teman-teman. Jadi kandungan-kandungan dari kotoran hewan ini sangat baik sekali, teman-teman ya. Jadi sangat lengkap sekali unsur hara yang dimiliki dari kotoran hewan tersebut, terutama dari urin kelinci. Jadi sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk menggantikan pupuk kimia yang semakin hari semakin mahal ya. Nah, jadi bahan-bahannya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian setelah selesai prosesnya, kemudian kita tutup rapat, teman-teman. Jangan lupa ditutup rapat seperti ini. Nah, punya saya ini drumnya udah nggak ada karetnya, teman-teman. Makanya saya tambahin plastik seperti ini.
Jadi kita tutup rapat dan kita fermentasikan terlebih dahulu. Nah, umur fermentasi 1 malam atau 2 malam sampai 3 malam itu boleh dibuka tiap hari teman-teman untuk membuang gasnya ya, atau bisa juga ya tutup drumnya ini dibolongin gitu ya menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam botol yang berisi air seperti itu juga bisa teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah itu kita fermentasikan ya teman-teman, minimal kita fermentasikan paling bagus itu 30 hari teman-teman ya, kita fermentasikan. Nah, setelah difermentasi 30 hari boleh kita aplikasikan ke tanaman kita ya teman-teman. Untuk cara aplikasinya, tanaman hortikultura teman-teman, jadi 1 liter pupuk organik cair dari urin kelinci dan kotoran walet ini bisa diaplikasikannya 1:15 teman-teman. Jadi 1 liter pupuk organik cair ini ditambahkan air 15 liter gitu ya, kemudian dicampurkan di alat kocor itu ya seperti ini. Kemudian kita kocorkan di tanaman kita. Tanamannya tanaman apa aja teman-teman, tidak perlu harus tanaman cabai, karena saya punyanya tanaman cabai jadi saya kocorkannya di tanaman cabai seperti ini ya teman-teman. Untuk tanaman sayur mayur, untuk tanaman buah-buahan juga boleh. Untuk tanaman buah-buahan bisa diaplikasikan 1:10 teman-teman. Per tanaman itu bisa disesuaikan. Kalau tanaman buah-buahan ya per tanaman bisa dikasih 1 liter sampai 2 liter tergantung besar kecil tanaman buah tersebut. Nah, untuk tanaman hortikultura perbandingannya 1:15 teman-teman. Jadi artinya 1 liter pupuk organik cair, 15 liter air biasa, kemudian dicampurkan dan kita kocorkan di kira-kira minimal 250 ml per pohon tanaman seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.